Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat sehingga kalian bisa bersama-sama memulai pelajaran hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini dengan tema mengenal tokoh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau adalah salah satu tokoh penyebaran Islam di Kalimantan. Buka ya bukunya, LKS halaman 34 dan 35. Oke, dibuka ya semuanya ya. Lalu simak videonya dengan baik dan jangan lupa membaca. Muhammad Arsyad Al-Banjari salah satu tokoh penyebaran Islam di Kalimantan. Pada masa kecil Arsyad Al-Banjari, pada suatu riwayat, pada waktu Sultan Tahillullah 1700 sampai dengan 1734 Masehi memerintah Kesultanan Banjar. Nah, suatu hari ketika berkunjung ke kampung Lok Gabang, Sultan melihat seorang anak berusia sekitar 7 tahun. Nah, anak tersebut sedang asik menulis dan menggambar dan tampaknya cerdas dan berbakat. Nah, diceritakan pula bahwa ia telah fasih membaca Al-Quran dengan indahnya. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tua agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucunya Sultan. Pada masa itu, Syekh Arsyad Al-Banjari ketika masih kecilnya itu sudah nampak cerdas, dan juga ketika masa kecilnya sudah fasih membaca Al-Quran dengan indahnya, dengan lagam yang sangat indah. Maka ditariklah oleh Sultan untuk belajar di istana bersama anak-anak dan cucu-cucunya Sultan. Menikah dan menuntut ilmu di Mekah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat pendidikan penuh di istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikawinkan dengan seorang perempuan yang bernama Tuan Bajut. Nah, hasil perkawinan tersebut ialah seorang putri yang diberi nama Syarifah. Nah, ketika istri beliau mengandung anak pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah. Ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah menikah pun, sudah istrinya mengandung anak pun, ada hasrat keinginan, ada niat keinginan untuk menuntut ilmu di Mekah. Bayangkan, itulah sosok ulama kita, sosok ulama Nusantara, sosok ulama Indonesia, sosok ulama yang ada di Kalimantan, yang mana beliau penyebaran Islam di Kalimantan, salah satu tokoh penyebaran Islam di Kalimantan. Sampai beliau pun rela untuk menuntut ilmu di Mekah. Lalu beliau pulang ke Indonesia, ke Banjar. Semua masyarakat menangis, semua masyarakat terharu menanti kehadiran beliau di kota Banjar. Nah, inilah salah satu karismatik ulama-ulama kita yang ada di Nusantara. Salah satu guru beliau bisa kita baca ya di dalam bukunya. Ada Syekh Athoillah bin Muhammad Al-Misri, Faqih Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi, Syekh Muhammad Abdul Karim As-Sama'ah. Dan nanti saya akan menyebutkan nama-nama guru-guru beliau. Guru-guru beliau di Tanah Suci Mekah adalah Syekh Athoillah bin Ahmad
Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Syekh yang disebut terakhir adalah guru Muhammad Arsad di bidang tasawuf, di mana di bawah bimbingan Muhammad Arsad melakukan suluk khalwat sehingga mendapatkan ijazah darinya dengan kedudukan sebagai khalifah. Pengajaran dan bermasyarakat. Suatu pulang kembalinya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika dari Mekah, beliau itu mengajar ilmu agama dan memperluas ilmu agama yang ada di Kalimantan, yang ada di Banjar. Nah, beliau adalah salah satu tokoh di sana penyebaran Islam. Maka ketika itu seluruh masyarakat yang ada di Banjar itu berguru dan belajar kepada beliau. Nah, adapun proses pembelajaran di sana yakni dalam kitab Sabilah Muhtadin. Nah, di situ adalah suatu kitab hukum fikih yang mana pegangan seluruh masyarakat Banjar. Salah satu karangan beliau yang terkenal sampai saat ini. Sampai juga dijadikan dasar negara Nusantara, negara Brunei Darussalam. Nah, kitab tersebut. Nah, adapun karya-karya beliau, kitab Usuluddin yang biasa disebut kitab Sifat 20, kitab Tuhfatur Raghibin, yaitu kitab membahas soal-soal itikat serta perbuatan yang sesat. Nah, kita lihat lagi karangan beliau yang ketiga adalah kitab Nukhtatul Azlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami dan istri. Adapun yang keempat kitab Faraid, itu semacam hukum perdata. Bisa disebut juga mengenai hukum hak waris. Nah, itulah salah satu karya-karya beliau. Nah, inilah salah satu ulama Nusantara, ulama Indonesia, ulama yang ada di Kalimantan, yang mana beliau salah satu penyebaran tokoh agama, dan juga beliau banyak sekali karya-karya dalam kitabnya yang bisa saat ini kita pelajari. Itulah orang Indonesia, ulama Indonesia. Nah, kita harus bangga mempunyai ulama Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi